Halo, halo, bos-bosku, WhatsApp, Instagram, Facebook, guys. Dimanapun Anda berada, semoga kalian sehat selalu. Amin. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas alur cerita Rurouni Kenshin yang berjudul The Legend N adalah film Jepang yang dirilis pada tahun 2014 yang diadaptasi dari manga dengan judul serupa yang ditulis oleh Nobuhiro Watsuki dan disutradarai oleh Keiichi Otomo. Rurouni Kenshin The Legend N ini adalah kelanjutan dari sequel film yakni Rurouni Kenshin 2012 dan Rurouni Kenshin Kyoto Inferno 2014. Film Rurouni Kenshin The Legend N ini berfokus pada kisah kelanjutan dari Rurouni Kenshin Kyoto Inferno ketika Himura Kenshin dan rekan-rekannya berjuang membantu pemerintahan Meiji Jepang melawan kelompok penjahat yang dipimpin Shishio Makoto. Yang bisa dibilang Shishio Makoto ini lebih kuat dari Himura Kenshin karena dia juga seorang Batosai, mantan pembunuh pada era Prameiji. Dan film ini adalah trilogi dan penutup film Rurouni Kenshin 1, 2, dan ini yang ketiga ya guys. Kalau belum yang menonton ke satu dan kedua, saya sarankan lebih baik menonton dulu agar semua jelas dan paham. Pasti kalian penasaran dengan lanjutan Rurouni Kenshin Kyoto Inferno kemarin kan, yang terdampar di pinggir laut, pantai sama. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Di awal scene kita diperlihatkan ada seorang anak kecil yang dihampiri oleh seorang pria misterius, dan ternyata itu adalah kilas balik saat Himura Kenshin masih kecil dan ditemukan oleh Seijuro Hiko. Dalam kilas balik ini, Seijuro Hiko menemukan Himura Kenshin yang dulu bernama Shinta sedang menggali kuburan untuk bandit dan budak yang tewas dalam pertempuran. Shinta menjelaskan bahwa semua orang hanya tubuh setelah kematian. Seijuro Hiko pun yang melihat semangat Kenshin, dia memutuskan untuk mengambil Kenshin sebagai muridnya dan mengganti namanya sebagai Himura Kenshin karena nama Shinta terlalu lemah dan lembut untuk calon seorang samurai. Dan ini adalah scene saat ini yang diperlihatkan Kenshin bangun dari komanya di rumah Tuan Sojiro Hiko dan bertanya, apakah teman saya yang bernama Kaoru juga terhanyut? Dan Kenshin ternyata dia tidak sadarkan diri selama 3 hari dan Sejuro Hiko memberitahu dia bahwa temannya kemungkinan besar mati. Sejuro Hiko menjelaskan bahwa hanya dia yang Sejuro Hiko temukan, tak ada seorang pun selain dia. Kenshin pun meminta untuk mempelajari teknik Hiten Mitsurugi terakhir atau Amakakeru Ryu no Hirameki untuk mengalahkan Shishio Makoto dan mencegah serangannya. Kemudian Sejuro Hiko setuju untuk melatihnya dan memberikan jurus terakhir. Di sisi lain, Shishio muncul di lepas pantai Tokyo dalam sebuah kapal perang besar berbalut besi hitam, dan Shishio mulai membombardir pemukiman di wilayah pesisir pantai tersebut. Dan di scene yang lain diperlihatkan Misao sedang merawat Okina yang sedang terluka parah karena perbuatan Aoshi.
Scene pun berpindah di mana Sojiro Hiko sedang mengajari Kenshin teknik Hiten Mitsurugi terakhir. Sementara itu, Shishio yang mengundang para menteri untuk bergabung dengannya untuk makan bersama, salah satu dari mereka kehilangan kesabaran dan dibunuh oleh salah satu anak buah Shishio. Perdana Menteri mencoba untuk memulihkan ketertiban dan kesopanan, tetapi Shishio membawa mereka menjadi tahanan ketika mereka mencoba untuk pergi. Dan selebaran kertas pun disebarkan pada warga. Jika mengetahui Himura Kenshin segera harap melapor pada polisi. Scene berpindah di mana Hajime Saito mendatangi kantor pemerintahan dan bertanya untuk menjelaskan apa maksud dari selebaran perburuan Himura Kenshin ini. Pihak pemerintahan pun menjelaskan bahwa itu perintah dari Shishio karena dia mengancam akan menghancurkan pemerintahan Jepang. Yahiko yang menemukan poster yang menuntut Batosai atau Kenshin ditangkap. Dia menyadari dan mereka pun juga menyadari bahwa Kenshin masih hidup. Dan mereka pergi ke Tokyo dan menuju Kamiya dengan Misao untuk menemukannya dan mencari Kaoru. Namun tiba-tiba ada seorang wanita kecil mendekati mereka dengan membawa syal saat mereka mau pergi. Yang dimana syal itu diakui Misao sebagai pemberiannya untuk Kaoru, dan mereka pun bergegas pergi ke rumah sakit dan menemukan Kaoru tidak sadar dan syukurnya masih hidup. Scene pun berpindah di mana Kenshin sedang berlatih dan terus berlatih pada gurunya, sang Master Hiko. Di situ Kenshin tidak dapat memahami apa yang hilang dalam dirinya, dan karena dia tidak memahaminya, dia terlalu lemah saat berlatih dengan sang Master Hiko. Sementara itu diperlihatkan Okina yang sudah bangun dari sekaratnya, yang sudah tersadar. Dia bertanya di mana Aoshi dan bagaimana keadaan kota Tokyo. Misao pun menjelaskan apa adanya dan menjelaskan bahwa Himura Kenshin masih hidup. Dan Okina pun memberitahu keberadaannya jika Himura Kenshin masih hidup. Hanya ada satu tempat yang akan dia datangi. Scene berpindah di mana diperlihatkan Shijiro Hiko sedang menasihati Kenshin. Dia mengetahui bahwa dia telah membuang keinginannya untuk hidup selama dia menjadi pembunuh atau Batosai, dan karena dia tidak memiliki niat untuk keluar hidup-hidup. Dan dia tidak akan mampu mengalahkan Shishio, kata Shijiro Hiko. Malam itu Hiko mengatakan bahwa ada sesuatu yang hilang dari Kenshin dan bahwa ia akan diberikan satu malam untuk memikirkannya apa yang salah dengannya. Keesokan harinya, Shijiro Hiko mengungkapkan tugas terakhirnya sebagai master ke Kenshin. Namun konyolnya di sini Kenshin tidak menyadari apa yang hilangnya. Kenshin akan kembali ke cara lamanya sehingga Shijiro Hiko harus membunuh Batosai. Kenshin yang mendengarkan ketika dia diberitahu bahwa dia tidak dapat mempelajari rahasianya sampai dia menyadari bahwa keinginannya untuk hidup adalah yang terpenting. Jadi dia telah mempelajari rahasia Amakakeru di sini. Jadi pada akhirnya Kenshin paham maksud Shijiro Hiko. Sementara itu Sanosuke yang tiba di rumah sakit mendapati Kaoru sudah tidak ada. Dia kebingungan mencarinya. Ternyata Nona Kaoru pergi ke pantai dan membayangkan masa indah itu saat Kenshin menyuruhnya untuk tetap hidup. Dan Kaoru pun berhasil ditemukan oleh Sanosuke dan Yahiko. Sementara itu di sisi lain diperlihatkan pemerintahan yang sedang mempersiapkan meriam untuk melawan Shishio.
Scene pun berpindah di mana Kenshin akan mengakhiri pelatihannya dan akan segera pergi. Tiba-tiba datanglah Misao dan memberitahukan bahwa Kaoru masih hidup dan Shishio yang akan menguasai Tokyo. Misao bisa sampai ke sini karena diberitahu oleh kakeknya yang bernama Okina. Dan saat perbincangan itu tiba-tiba Shijiro Hiko menyuruh Kenshin untuk segera pergi dan harus mempertahankan hidupnya dan tidak boleh disia-siakan. Dan meminta Kenshin untuk berjanji padanya kalau Kenshin agar bertahan tetap hidup. Kenshin pun berterima kasih pada gurunya karena sudah merawatnya, dan Kenshin pun berpamitan. Setibanya di rumah Okina, Misao pun memberitahu pada Kenshin kalau dia tertangkap, dia akan dieksekusi. Dan Kenshin pun yang mengetahui bahwa Shishio berniat untuk mengambil Tokyo. Kenshin berniat untuk pulang dengan rute rahasia yang diberikan oleh Oni Wabansu, seorang ninja. Dan Kenshin pun ingin berpamitan pada Okina, namun Misao mendapati Okina telah pergi. Kemudian Kenshin dan Misao diberitahu bahwa Okina telah maju dan menghadang Aoshi di rute yang akan dilewati Kenshin tersebut. Dan benar saja, Okina pun didatangi Aoshi dan langsung ditikam Aoshi. Dan tak lama kemudian datanglah Kenshin bersama Misao, dan Misao pun mendapati Okina sudah terluka karena perbuatan siapa itu namanya Aoshi. Dan Aoshi pun mengajak duel Himura Kenshin, dan di sini Himura Kenshin awalnya tidak mau melawan, namun setelah Okina menyuruh Himura Kenshin untuk membunuh Aoshi, Himura Kenshin pun menjadi mengamuk terus menang. Terjadi perkelahian yang sangat sengit sekali antara Aoshi dan Himura Kenshin, di mana Himura Kenshin menceramai Aoshi, namun Aoshi tidak peduli dan terus menyerangnya hingga pada akhirnya dia tumbang di tangan Himura Kenshin. Mutaro. Dan kemudian Kenshin pun kembali melanjutkan perjalanannya melewati rute rahasia untuk menuju ke dojo-nya Kaoru. Di sisi lain, Misao yang tak tega melihat keadaannya Aoshi, dia merawat Aoshi sampai pada akhirnya dia sembuh. Dan saat Misao menceramai Aoshi, Aoshi pun mulai membuka hatinya untuk mulai berbelas kasihan. Scene pun berpindah di mana Kenshin sudah tiba kembali di dojo-nya Kamiya Kaoru. Dia melihat Megumi yang telah merawat dojo tanpa kehadiran Kaoru, dan Megumi pun menyambutnya kembali. Dan di sini Megumi memberikan pakaian kebanggaannya Kenshin, peninggalan ayahnya Kaoru. Dan saat Kenshin sedang meratapi apa yang terjadi, tiba-tiba datanglah polisi untuk menangkapnya. Kenshin pun yang berharap bisa mencegah kekerasan, dia menyerah dan pasrah dibawa ke Kementerian Dalam Negeri itu. Dan kabar penangkapan pun tersebar luas.
Shin pun berpindah di kapal perang Shishio, di mana rekannya yang bernama Yumi dan anak buahnya bernama Hori mengatakan bahwa Shishio tidak akan bertahan selama 15 menit selama peperangan. Sementara itu menjelaskan kepada Kenshin bahwa ia telah mencoba untuk berbicara dengan Shishio agar mengabaikan rencananya untuk menggulingkan pemerintah Meiji. Tetapi negosiasi telah berakhir dengan bencana dan Shishio masih merasa getir tentang perlakuan kejamnya oleh pemerintah baru. Hanya akan meninggalkan pemerintah untuk sementara waktu jika Kenshin ditangkap dan dieksekusi. Kalau tidak, ia berniat untuk menyerang Tokyo. Kenshin meyakinkan Ito bahwa dia bisa mengalahkan Shishio jika Ito membantunya. Namun Ito tampaknya memutuskan untuk melanjutkan eksekusi. Kaoru, Sanosuke, dan Yahiko kembali ke Tokyo. Dan betapa kagetnya mereka mengetahui bahwa Kenshin akan dieksekusi pada hari yang sama. Pasukan Shishio menghadiri eksekusi untuk memastikan bahwa itu melaksanakan negosiasi. Dan anak buah dari Shishio membacakan daftar korban yang sudah dibantai oleh Himura Kenshin di mata masyarakat. Namun saat eksekusi ingin dimulai, ternyata orang yang mengeksekusi Kenshin adalah Hajime Saito. Dan ini adalah rencana Ito, Hajime Saito, polisi, dan Kenshin. Dan terjadilah pertarungan antara pihak pemerintahan dan anak buah Shishio. Pertempuran di antara kedua pihak itu begitu sengit. Tak lama kemudian, Himura Kenshin, Hajime Saito, dan Sanosuke bersama anggota polisi pergi ke kapalnya Shishio dan terjadilah pertarungan antara mereka bertiga dengan pasukan Shishio. Yang dimana di sini Himura Kenshin begitu marah pada Shishio. Namun saat Kenshin sedang dalam pencariannya, dia dihadang kembali oleh Sojiro, anak buah dari Shishio Makoto, yang di film sebelumnya dia mematahkan pedangnya Himura Kenshin. Namun di sini Sojiro merasa kewalahan. Pada awalnya Sojiro meremehkan kemampuan Himura Kenshin. Sementara itu Sanosuke juga menghadapi anak buah dari Shishio yang gak tahu namanya saya, dan pertarungan itu berlangsung sengit. Kembali ke Kenshin dan Sojiro, di mana pedang Sojiro di sini dipatahkan oleh Kenshin. Sementara itu pihak pemerintahan terus membombardir kapal perang milik Shishio tanpa memperdulikan di situ ada Kenshin dan Hajime Saito, juga Sanosuke. Apa-apaan ini, menteri itu begitu tolol, goblok. Dan pada akhirnya Himura Kenshin bertemu dengan Shishio dan mulai cekcok. Kalau cekcoknya sudah selesai, langsung tarung ala-ala pedang samurai Batosai, dimana kedua Batosai terkuat bertemu. Dan di sini Kenshin merasa kewalahan. Kenshin terus dihajar habis-habisan oleh Shishio. Di sini kita tahu bahwa Shishio adalah Batosai yang terkuat melebihi Kenshin. Namun tak lama kemudian datanglah Hajime Saito yang datang untuk membantu Kenshin. Dan terjadilah baku pedang di antara keduanya. Hebat sekali ini Shishio, bahkan melawan dua orang sekaligus dia mampu mengayahi.
Di tengah-tengah pertarungan antara Hajime Saito dengan Shishio, tiba-tiba datanglah Sanosuke untuk membantu Hajime Saito. Namun Sanosuke begitu mudah dikalahkan oleh Shishio karena bukan tandingan Shishio. Saat Shishio ingin menebas Kenshin, namun tiba-tiba datanglah Aoshi yang langsung menyerang siapa itu Shishio. Di sini Aoshi sudah mulai berpihak pada pemerintahan dan bersahabat dengan Kenshin karena nyawanya sudah diselamatkan oleh Misao. Dan terjadilah perkelahian di antara berlima orang tersebut, di mana Shishio dilawan 4 orang, namun dia bisa melawannya ataupun mengimbanginya. Tak lama kemudian Shishio muntah darah dan rekan wanitanya mendatangi Shishio dan berkata pada Kenshin, juga memohon agar tidak melukai Shishio. Namun Shishio tiba-tiba menusuk wanita itu dari belakang hingga menembus ke perut Kenshin sepertinya loh. Terus di sini Kenshin merasa murka dan langsung marah kepada Shishio. Dan di saat Shishio menggendong wanita itu berkata, pertama kalinya ini saya membantu dan berguna dalam pertarunganmu. Ya itulah kekejaman Shishio, tak pandang bulu untuk membunuh siapapun. Lalu pertarungan antara Shishio dengan Kenshin dilanjutkan kembali. Shishio yang waktunya hampir habis karena sudah mendekati 15 menit, dia sudah mulai lemah. Dan di sini Kenshin mencoba memanfaatkan itu untuk mengalahkan Shishio. Dan Kenshin pun mengeluarkan jurus andalannya dari gurunya, yaitu jurus Iten Mitsurugi. Sebenarnya Shishio belum kalah ya, karena tebasan jurusnya Kenshin. Namun karena batas waktu pertarungannya sudah terlewat batas, dia mulai terbakar oleh suhu badannya sendiri. Sebelum kapal perangnya ikut terbakar, Kenshin, Hajime Saito, Sanosuke, Aoshi bersama anggota polisi yang selamat, mereka pergi dari kapal itu. Di saat Kenshin sudah tidak berdaya, dia dipapah oleh Kaoru, dan Menteri Ito pun memberikan hormat padanya karena sudah berhasil membunuh Shishio. Dan di akhir film diperlihatkan Kenshin yang sedang duduk santuy di depan dojonya Kaoru melihat daun gugur, dan Kenshin pun mengambilnya untuk Kaoru dan berkata pada Kaoru, maukah kamu hidup bersamaku? Cie cie cie, dan film pun bubar guys. Oke, matur nuwun sudah menyaksikan, semoga bisa menghibur kalian semua guys. WhatsApp, Instagram, Facebook jangan lupa guys.